Mirza Taqi Farhani lahir pada tahun 1807 di Farhan, Iran. Ia bergelar Atabaj-e-Azam, Kepala Menteri, Amir Nizam Pangeran Negara, dan Amir Khabir Pangeran Agung, dan merupakan salah satu politikus terhebat dalam 2 abad terakhir di Iran. Ia memprakarsai reformasi yang menandai dimulainya modernisasi Iran secara efektif. Di usia muda, Mirza Taqi belajar membaca dan menulis. Meskipun ia berasal dari keluarga yang sederhana, berkat bakat dan talenta alaminya, ia menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan saat masih sangat muda. Ia bergabung dengan birokrasi provinsi sebagai juru tulis, dan berkat kemampuannya, dia dengan cepat naik jabatan dalam hierarki pemerintahan. Pada tahun 1829, sebagai anggota junior misi Iran di Saint Petersburg, ia mengamati kekuatan Rusia, tetangga besar Iran. Ia menyimpulkan bahwa reformasi yang penting dan mendasar diperlukan jika Iran ingin bertahan hidup sebagai negara berdaulat. Sebagai menteri di Azerbaijan, ia menyaksikan kekurangan pemerintahan provinsi Iran, dan selama masa jabatannya di Turki Ottoman, ia mempelajari kemajuan mereka menuju modernisasi. Sekembalinya ke Iran pada tahun 1847, Mirza Taqi diangkat oleh Muhammad Shah dari dinasti Qajar ke Istana Putra Mahkota Nazir Oddin di Azerbaijan. Dengan kematian Muhammad Shah pada tahun 1848, Mirza Taqi sebagian besar bertanggung jawab untuk memastikan suksesi putra mahkota ke tahta. Sebagai rasa terima kasih, Raja Muda itu mengangkatnya sebagai kepala menteri dan memberikannya tangan saudara perempuan sendiri untuk dinikahi. Pada saat ini, Mirza Taqi mengambil gelar Amir Khabir. Dia memperoleh jabatan Perdana Menteri pada saat urusan negara itu benar-benar hancur dan sistem internalnya benar-benar hancur. Iran hampir bangkrut, pemerintah pusatnya lemah, dan provinsi-provinsinya hampir otonom. Selama 2,5 tahun berikutnya, Amir memulai reformasi penting di hampir semua sektor masyarakat. Pengeluaran pemerintahan dipangkas dan dibuat perbedaan antara kas pribadi dan kas publik. Instrumen administrasi pusat dirombak, dan Amir memikul tanggung jawab untuk semua bidang birokrasi. Campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Iran dibatasi, dan perdagangan luar negeri didorong. Pekerjaan umum seperti pasar di Teheran dilaksanakan. Sebuah perguruan tinggi sekuler baru, Darul Funun, rumah keterampilan, didirikan untuk melatih kader administrator baru dan mengenalkan mereka dengan teknik-teknik modern. Di antara prestasinya yang lain adalah pendirian surat kabar yang disebut Pakeye et-Fekih, peristiwa yang terjadi. Banyak prestasi dalam urusan politik serta dalam hubungan dengan negara-negara tetangga dan negara asing lainnya dilakukan. Ia juga mengurusi urusan kedutaan besar Iran di seluruh dunia. Para duta besar dari negara-negara besar di Iran berperilaku sebagaimana yang diharapkan dari Perdana Menteri dari sebuah pemerintahan yang independen dan pemerintahannya sendiri. Dengan tekad yang kuat, tak diragukan lagi, dan mantap, Amir Khabir melanjutkan reformasi dan eksploitasinya, dan sendirian melawan raja yang paling egois, tirani dan lalim dari dinasti Qajar bersama dengan kerabatnya yang korup. Pejabat istana dan penjilat, di antaranya beberapa telah dikeluarkan dari pemerintahan. Mereka menganggap Amir sebagai orang yang tidak patuh dan ancaman bagi kepentingan mereka, dan mereka membentuk koalisi untuk melawannya, di mana Ibu Suri berperan aktif. Dia meyakinkan Shah Muda bahwa Amir ingin merebut tahta. Semua langkah yang disebutkan sejauh ini bertujuan untuk menciptakan negara yang tertib dan makmur, dengan kewenangan yang tidak terbantahkan yang dijalankan oleh pemerintah pusat.
Tujuan ini sebagian digagalkan oleh ulama yang sepanjang periode Qajar mempermasalahkan legitimasi negara dan seringkali berusaha untuk menjalankan kewenangan yang independen dan bersaing. Amir Kabir mengambil berbagai langkah yang dirancang untuk menegangkan pengaruh mereka, terutama di bidang hukum. Awalnya ia berusaha untuk menggantikan pengadilan SAR di ibu kota dengan mengadili sendiri kasus-kasus yang dibawa kepadanya. Ia menghentikan upayanya ketika ia menyadari bahwa ketidakcukupan pengetahuan hukumnya telah menyebabkan ia menjatuhkan putusan yang salah. Kemudian ia membangun kendali tidak langsung atas pengadilan SAR dengan memberikan keunggulan kepada salah satu dari mereka yang menikmati bantuan khususnya, dan dengan menugaskan Divan Khana, instansi tertinggi yurisdiksi peran yang lebih menonjol. Semua kasus harus dirujuk kepadanya sebelum diteruskan ke pengadilan SAR yang dipilih negara, dan setiap putusan yang dicapai pengadilan SAR saat itu hanya sah jika didukung oleh Divan Khana. Selain itu, setiap kasus yang melibatkan negara, minoritas non-muslim secara eksklusif berada dalam yurisdiksi Divan Khana. Tidak puas dengan pembatasan hak prerogatif pengadilan SAR, Amir Kabir mengambil tindakan tegas terhadap hakim SAR yang dinyatakan bersalah atas penyuapan atau ketidakjujuran. Demikianlah Molla Abdul Ar-Rahim Rojedi diusir dari Teheran ketika ia menawarkan diri untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan salah seorang pembantu Amir Kabir. Sesuai keinginan menteri tersebut, Amir Kabir juga berupaya untuk mengurangi kekuasaan ulama dengan membatasi kemampuan ulama untuk memberikan perlindungan bas di tempat tinggal mereka dan masjid-masjid yang berada di bawah kendali mereka kepada para penjahat orang lain yang dikejar oleh negara. Pada tahun 1266 atau 1850 Masehi, bas dihapuskan, misalnya di Masjid Esah di Teheran, meskipun bas dipulihkan setelah kejatuhan Amir Kabir. Di Tabriz, berbagai upaya dilakukan untuk mengawetkan kulit kayu di berbagai masjid di kota itu, dan bahkan ada yang menggunakan dugaan mukjizat seekor sapi yang dua kali lolos dari rumah pemotongan hewan dengan berlari ke tempat suci yang dikenal sebagai Boz-Aye Syahib al-Amr. Para pencetus langsung mukjizat itu dibawa ke Teheran, dan segera setelah itu Imam Joma'ah dan Syekh al-Islam Tabriz yang telah membuat pemerintahan sipil di kota itu menjadi tidak berdaya, diusir. Keinginan Amir Kabir untuk melarang razia drama sengsara Syiah yang dilakukan di Muharram serta penyiksaan diri di depan umum yang dilakukan selama musim berkabung kurang dapat terpenuhi. Ia memperoleh dukungan dari beberapa ulama dalam upaya untuk melarang ritual-ritual ini, tetapi terpaksa mengalah karena menghadapi tantangan yang kuat, khususnya dari Isfahan dan Azerbaijan. Amir Kabir menaruh perhatian yang baik hati pada minoritas non-muslim di Iran, terutama untuk memajukan keinginannya memperkuat negara. Ketika berada di Erzurum, ia mengetahui cara kekuatan Eropa campur tangan dalam urusan otonom dengan dalih melindungi minoritas Kristen, dan ada diindikasi bahwa Inggris, Rusia, dan Prancis mengharapkan manfaat serupa dari bangsa Asyur dan Armenia di Iran. Oleh karena itu, ia bergerak untuk menyingkirkan segala kemungkinan keluhan dan dengan demikian kebutuhan akan perlindungan asing. Ia membebaskan para pendeta dari semua denominasi dari pajak dan memberikan dukungan materi kepada sekolah-sekolah Kristen di Azerbaijan dan Isfahan. Selain itu, ia menjalin hubungan dekat dengan kaum Zoroaster di Yazd dan memberikan perintah tegas kepada gubernur kota agar mereka tidak diganggu oleh dikenakan pajak sewenang-wenang. Ia juga melarang upaya yang dilakukan di Sutsar untuk memaksa masyarakat Sabian memeluk Islam. Kebijakan luar negeri Amir Kabir sama inovatifnya dengan kebijakan dalam negerinya. Ia dianggap sebagai pencetus kebijakan
keseimbangan negatif, yaitu menolak konsesi kepada kedua kekuatan yang bersaing untuk menekan Iran, Inggris, dan Rusia, dan menghindari keberpihakan dengan salah satu dari mereka. Ia membatalkan perjanjian yang mengharuskan Rusia untuk mengoperasikan pusat perdagangan dan rumah sakit di Astrabad, dan berupaya mengakhiri pendudukan Rusia di Asyurada, sebuah pulau di sudut tenggara Laut Kaspia, serta hak berlabuh yang dinikmati oleh kapal-kapal Rusia di Laguna Anzali di selatan Iran. Ia melakukan upaya serupa untuk membatasi pengaruh Inggris di Teluk Persia dan menolak hak Inggris untuk menghentikan kapal-kapal Iran di teluk dengan dalih mencari budak. Tidak mengherankan bahwa ia sering berselisih dengan Dolgoruki dan Seil, perwakilan Rusia dan Inggris di Teheran. Untuk menangkal pengaruh Inggris dan Rusia, ia berupaya menjalin hubungan dengan negara-negara yang tidak memiliki kepentingan langsung di Iran, terutama Austria dan Amerika Serikat. Akhirnya, dapat dicatat bahwa ia mendirikan organisasi kontra-spionase yang memiliki agen di kedutaan Rusia dan Inggris. Karir Amir Khabir yang membuahkan hasil berakhir tiba-tiba tanggal 20 Muharram tahun 1268 Hijriah atau 16 November 1851 Masehi, ketika Nasir al-Din Shah memecatnya dari jabatan Kepala Menteri. 5 hari kemudian semua gelar dan jabatan lainnya dilucuti darinya. Segera setelah itu ia dikirim dengan pengawalan bersenjata ke Khasan, dan setelah dikurung selama 40 hari ia dihukum mati di pemandian di Fin di luar Khasan dengan cara disayat dan dipergelangan tangannya. Algojonya Ali Khan Moqaddam telah memasuki dinas pemerintahan sebagai anak didik Amir Khabir. Kejatuhan dan kematian Amir Khabir terutama disebabkan oleh intrik yang terus berlanjut dari orang-orang yang menentangnya ketika ia pertama kali diangkat menjadi menteri utama. Aka Khan Nuri dan Ibu Suri, tampaknya mereka meyakinkan Nasir al-Din Shah bahwa Amir Khabir berencana untuk menggulingkannya dan naik tahta sendiri. Shah muda itu mungkin cenderung mempercayai tuduhan itu karena kesombongan dan penghinaan tertentu terhadap protokol yang telah ditunjuk Amir Khabir sejak awal karir pemerintahnya di Tabriz. Pengamat Eropa kontemporer dan hampir kontemporer semuanya membentuk kesan yang baik tentang Amir Khabir, melihat dalam dirinya perwujudan unik dari kejujuran, patriotisme, dan efisiensi di antara orang-orang Iran sejamannya. Amir Khabir menerima pujian dari beberapa penyair pada masa itu, terutama Sorus dan Ka'ani, tetapi jasanya bagi Iran pada umumnya tidak dihargai pada periode Qajar. Historiografi Iran modern telah memberikannya keadilan yang lebih menggambarkannya sebagai salah satu dari sedikit negarawan yang cakap dan jujur yang muncul pada periode Qajar dan pencetus berbagai perubahan politik dan sosial yang terjadi sekitar setengah abad kemudian. Namun Amir Khabir terus dilihat terutama sebagai pelayan negara tradisional yang luar biasa, setia dan efektif, yang tujuan utamanya adalah memperkuat pemerintahan pusat. Dia hanya kebetulan menjadi agen modernisasi dan westernisasi, tema-tema yang dielaborasi kemudian oleh orang-orang yang memiliki watak ideologis yang asing bagi administrator besar dan orang yang berwenang, yaitu Amir Khabir.